sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk menjunjung nilai nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya Pancasila. Ya. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah selesai ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau ibu tanya, jawabnya alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Yes, itu ya. Harus semangat. Ibu ulangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Yes. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan masker karena sekarang sedang dalam kondisi pandemi untuk mencegah penularan virus. Ya. Jadi kalian kalau keluar rumah juga harus menggunakan masker dan harus sering-sering untuk cuci tangan. Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Siklus hewan. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 6 bunyinya cita-citaku. Subtema 1 berbunyi aku dan cita-citaku. Semuanya punya cita-cita kan? Ya. Nah, ibu tanya satu-satu. Apa cita-citanya? Mas Habibie? Astronot. Oh, jadi astronot. Benar sekali. Mas Irfan? Polisi. Ya, polisi. Mbak Amel? Guru. Nah, untuk supaya cita-citanya bisa terwujud, apa yang harus kalian lakukan? Rajin belajar. Terus berdoa. Tidak boleh malas, ya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 2. Halaman 2 di situ ada beberapa gambar profesi. Yang pertama profesi apa? Guru. Yang kedua ya menggambar ya. Yang ketiga sebagai dokter hewan. Yang keempat pelukis. Ya, seorang seniman. Kegiatannya sehari-hari yaitu melukis. Dan yang terakhir adalah gambar seorang polisi. Nah, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Nah, pintar sekali. Nah, selanjutnya
di sini ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Coba Mbak Amel dibacakan puisinya. Halaman 4. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Ya. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi pencapaian cita-citaku. Nah, benar sekali. Puisi itu berisi tentang Cita-citaku. cita-cita menjadi seorang guru, seperti yang dicita-citakan sama Mbak Amel ya. Nah, sekarang pada halaman 5 di situ ada tempat kosong untuk mengisi ciri-ciri dari puisi. Setelah kalian baca tadi, kalian bisa menemukan apa ciri-ciri puisi. Apa ciri-cirinya? Ada beberapa bait. Ya, satu bait ada berapa baris tadi di dalam puisinya? Ada 4 baris. Di situ ada berapa bait? Ada 2 bait. Nah, kalian sudah mengerti kan ciri-ciri puisi dan juga isinya berisi tentang cita-cita menjadi seorang guru. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai siklus hidup hewan dan juga tumbuhan. Tapi kita fokus pada siklus hidup hewan. Ibu di sini sudah menyiapkan media pembelajaran siklus hidup hewan. Nah, kalian masing-masing akan menyusun siklus hidup dari masing-masing hewan. Di situ ada hewan apa saja? Kucing, ayam, dan nyamuk. Ya. Nah, nanti akan maju secara bergantian untuk menyusunnya. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Mas Irfan. Mas Irfan mau pilih hewan apa? Kucing. Kucing, ya, ayo disusun. Bagaimana siklus hidup kucing? Ini dibuka dulu ya. Kucingnya dibuka. Itu benar kucingnya? Yang mana dulu, ayo. Gimana siklus hidup kucing? Terus selanjutnya jadi siklus hidup kucing yang pertama ada anak kucing, kemudian tumbuh menjadi besar dan menjadi kucing dewasa. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Irfan. Nah, selanjutnya Mas Habibi, ayo. Mas Habibi mau pasang yang nyamuk ya. Mas Habibi pasang yang nyamuk. Ayo, yang mana dulu? Ini ya. Yang pertama ada telur nyamuk. Nah, selanjutnya ada larva. Ya, larva. Dan selanjutnya Pupa. ya, pupa. Pintar sekali.
Dan yang terakhir ada nyamuk dewasa. Ayo tepuk tangan untuk Mas Habibi. Dan yang terakhir Mbak Amel, ayo silakan maju Mbak Amel. Mbak Amel menyusun siklus hidup hewan ayam. Yang pertama ada telur, telur. Di mana tempatnya? Yang selanjutnya telurnya menetas ya. Itu ya. Yang ketiga anak ayam. Bisa? Yang terakhir ada ayam. Biasanya ayam jantan dan juga ayam betina. Nah, sekarang Mbak Amel bantu Ibu untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa arti dari siklus hidup. Nah, ini di sini sudah ada penjelasannya. Mbak Amel bantu membaca. siklus hidup seluruh tahap Yang keras perubahan yang supaya teman-temannya dengar. dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Nah, ya, jadi siklus hidup adalah apa? Seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Ya, pintar sekali. Mbak Amel boleh kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Nah, dari ketiga siklus hidup hewan ini, apakah kalian melihat ada sebuah perbedaan? Apa perbedaannya? Coba disebutkan. Yang kucing bagaimana? Mengalami perubahan atau tidak? Mengalami perubahan. Hanya mengalami perubahan ukuran. Ya, ukurannya saja. Kalau yang ayam bagaimana? Sama ya. Dari kecil sampai besar sama. Ya. Kalau yang nyamuk sama atau berbeda? Beda ya. Ini dari telur terus berubah menjadi apa tadi Mas Habibi? Kemudian menjadi pupa, dan yang terakhir nyamuk dewasa, bentuknya berbeda-beda. Nah, karena pada siklus hidup hewan itu dibagi menjadi dua, dengan metamorfosis dan juga tanpa metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Jadi, bentuk hewan pada saat dilahirkan itu berbeda dengan bentuk hewan pada saat dewasa. Pada pertumbuhannya mengalami beberapa bentuk. Misalnya kupu-kupu. Kalian pernah melihat kepompong? Nah, kupu-kupu berawal dari ulat kemudian menjadi kepompong. Nah, bentuknya berbeda-beda bukan? Ya, berbeda-beda. Dan kemudian dengan metamorfosis ini juga dibagi menjadi dua lagi. Ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu tadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, kupu-kupu. Dan metamorfosis tidak sempurna akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sudah paham ya tentang siklus hidup hewan? Apa tadi siklus hidup hewan? Seluruh perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Iya, pintar sekali. Nah, pada buku kalian juga sudah disebutkan beberapa hewan, diantaranya adalah kucing, kelinci, dan juga ayam. Sama seperti yang kalian kerjakan, hanya berbeda pada siklus nyamuk. Yang kalian kerjakan tadi adalah siklus hidup hewan peliharaan. Tentunya kalian pasti memiliki hewan peliharaan kan?
Amel punya hewan apa? Ikan. Ikan. Bagaimana siklus hidup ikan? Sama dari kecil sampai dewasa? Berubah? Berubah-ubah? Ya. Mas Irfan punya hewan peliharaan? Punya hewan apa? Ikan. Ikan juga. Mas Habibi juga ikan? Punya ikan semua ternyata. Nah, nanti kalian di rumah mencari informasi tentang siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk seperti yang ibu contohkan tadi, ada kupu-kupu. Nah, selain itu kalian cari sendiri. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ibu tanyakan lagi. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan penjelasan dan juga mengerjakan mengenai siklus hidup hewan. Ini ibu berikan soal, nanti dikerjakan di rumah saja ya. Ini untuk Mas Irfan dan ini untuk Mbak Amel. Jangan lupa dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontoh. Nah, selanjutnya kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita belajar tentang apa saja? Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi tadi ada apa? Terdiri dari Berapa? bait dan satu bait terdiri dari 4 baris. 4 baris ya. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang siklus hidup hewan. Ada apa saja tadi yang dikerjakan? Kucing, ayam, dan juga nyamuk. Siklus hidup artinya seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Jadi tadi siklus hidup pada hewan itu dibagi lagi menjadi 2, ada dengan metamorfosis dan yang kedua tanpa metamorfosis. Kemudian dengan metamorfosis dibagi lagi menjadi 2, ada apa saja? Metamorfosis sempurna Dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pintar sekali. Selanjutnya untuk metamorfosis akan kita bahas lagi minggu depan. Nah, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar di rumah, dibaca bukunya dan dikerjakan tugas yang ibu berikan ya. Nah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.